Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Sebab tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun yang dapat melihat Allah. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Engkau percayakan untuk kami nikmati. Tuhan, kami juga terus menjaga kekudusan hidup supaya kami tidak terlena dengan mewahnya dunia ini. Di tengah dunia yang mewah ini, kami tetap ingin hidup benar di hadapan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Dan pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi berkat untuk kami terus hidup benar di hadapan-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kesalehan hidup Ayub. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Ayub adalah orang yang paling kaya di tanah Uz. Harta kekayaannya begitu banyak. Dan Alkitab katakan dia adalah orang yang terkaya di daerah itu. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 anak, dan begitu banyak binatang peliharaan dan juga budak-budak bersama dengan Ayub. Begitu mewahnya hidup Ayub, pada suatu hari Ayub menghadapi pencobaan. Anaknya mati dalam waktu yang sama dan harta bendanya dirampas oleh orang Seba dalam waktu yang sama. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita bisa bayangkan apa yang terjadi jika situasi dan keadaan itu kita alami. Pasti kita stres, depresi. Istri Ayub juga depresi dan stres. Tapi ketika situasi itu terjadi, orang melaporkan kepada Ayub. Apa yang Ayub katakan? Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kesalehan Ayub teruji. Dan ketika ujian datang kepadanya, tidak mempengaruhi hidupnya, tidak mempengaruhi imannya, dan tidak mempengaruhi kesalehannya. Ayub terkenal orang yang saleh. Ujian yang datang kepadanya justru membuat Ayub semakin murni kesalehannya. Dan terbukti Ayub betul-betul orang yang saleh. Mendengar anaknya, hartanya semua habis dalam waktu yang sama. Dengan imannya dia katakan, aku telanjang datang ke dalam dunia ini. Aku pun tidak akan membawa apa-apa pulang dan tinggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, apa yang membuat kita berat meninggalkan dunia ini? Harta kita kah? Keluarga kita kah? Saudara kita kah? Apa yang mengikat kita sehingga begitu berat rasanya untuk meninggalkan dunia ini? Masih ada kesempatan bagi kita untuk terus mawas diri, waspada, mengintrospeksi diri, dan hiduplah hidup saleh seperti Ayub. Dalam situasi kondisi apapun, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap setia kepada Tuhan. Orang yang disebut saleh adalah orang yang tetap setia dalam situasi kondisi apapun. Orang saleh tidak tergantung pada banyaknya harta yang dia miliki. Orang saleh tidak tergantung pada kepandaian yang dia miliki.
Dan orang saleh tidak bergantung dengan apapun yang dia miliki. Tapi orang yang saleh, orang yang hidupnya selalu berserah penuh kepada Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, hiduplah saleh, hiduplah benar. Kebenaran itu akan membawa kita menuju satu jalan yang benar. Jalan hidup yang menuju kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita tetap hidup saleh dan kudus di hadapan Tuhan dan sesama kita. Kita berdoa. Kami bersyukur karena lewat kehidupan Ayub kami boleh belajar untuk tetap hidup kudus dan menjaga kesalehan. Bapa yang baik, tolonglah kami Tuhan untuk tetap hidup kudus dan saleh. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Yesus pegang